Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarona bimusa'arati ila maghfirah minallahi wa afin 'anil nas. Asyhadu la ilaha illallah wa la syarika lahu illahu taqalaini jini wa nas. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu illa kafatin nas. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-hadi ila dinil qayyim li sa'adatin nas wa ala alihi wa sahbihi khairatin nas. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa ya bitaqwallah wa ta'atihi wa ala'ikum. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, mari kita bersama-sama panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita semua masih diberi
berkesempatan untuk melaksanakan ibadah, khususnya ibadah sholat Jumat di hari yang mulia ini. Tidak lupa selawat dan salam mari kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimahullah, bulan kemarin telah kita lalui bersama suasana yang penuh dengan rahmat dan barokah, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan merupakan sarana hadiah bagi kita semua dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Agar kita sebagai manusia yang tentunya oleh Allah diciptakan dengan segala kelemahan dan kekurangannya, sehingga kita sering melakukan perbuatan-perbuatan yang barangkali melanggar atas syarat-syarat syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam kita berhubungan di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik saat kita berhubungan dengan manusia atau makhluk yang lain. Saat kita berhubungan dengan hewan, kita kadang-kadang juga berbuat zalim kepada hewan. Saat kita berhubungan dengan tumbuh-tumbuhan, kita pun kadang-kadang berbuat zalim sama tumbuhan ini. Sehingga dalam keadaan itu kita mau tidak mau akan menanggung yang dinamakan dosa. Tapi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Allah sungguh yang sangat besar limpahan rahmat dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga Allah berikan bulan di mana bulan itu dinamakan Ramadan. Ramadan itu dari kata punya makna membakar. Apa yang dibakar? Adalah dosa-dosa kita selama 1 tahun dibakar di dalam bulan Ramadan itu. Dengan cara apa kita membakar atas dosa-dosa itu? Allah memberikan cara beberapa cara di dalam bulan Ramadan itu, yang pokok dan utama sebagai tiangnya adalah dengan ibadah saum. Saum di mana imsak. Puasa itu maknanya imsak. Imsak itu mempunyai arti kita menahan. Mungkin di saat-saat di luar bulan Ramadan kita tidak bisa menahan atas nafsu kita, maka di saat bulan Ramadan itu kita berusaha sekuat tenaga dan kemampuan kita untuk menahan. Karena ada imsak di situ, kita berusaha sekuat tenaga untuk menahan. Menahan apa? Menahan untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, dilarang oleh syariatnya Allah. Dengan cara menahan itulah akhirnya akan membakar semua dosa-dosa yang kita telah lakukan di masa-masa 1 tahun sebelumnya. Bukan dengan itu saja Allah memberi kemurahan untuk melebur atas kesalahan kita. Allah beri juga kesempatan untuk kita qiyamul lail, berdiri sholat tarawih di bulan Ramadan. Itu kalau dilakukan juga akan melebur atas dosa dan kesalahan kita. Ditambah lagi amalan-amalan di bulan Ramadan yang pahalanya di situ dilipat gandakan. Dan setiap pahala itu adalah pelebur daripada keburukan-keburukan yang telah lalu. Maka sungguh sangat berbahagia kita mempunyai Tuhan Allah yang mempunyai sifat Rahman dan Rahim. Jemaah rahimahullah, itulah sekelumit gambaran kita membangun hubungan di antara makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kita membangun hubungan pula pada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita abai. Hubungan kita sama Allah kadang kita abai, dan keabaian kita terhadap hubungan kepada Allah itu menghasilkan dosa-dosa yang mesti kita itu. Dan itulah apa yang kita lakukan di saat
bulan Ramadan itu pula melebur semuanya, memperbaiki semuanya. Seperti yang kita sering dengar di dalam sering disampaikan oleh dakwah mansara Ramadan mana kita lalu mentakabbalan dan barang siapa berpuasa dengan iman dan mengharap atas keridhaan Allah maka akan melebur atas dosa-dosanya yang telah lalu. Bukan cuma itu saja, maka barang siapa berdiri di dalam waktu bulan Ramadan itu juga akan melebur atas keburukan-keburukan yang kita telah lakukan di masa-masa setahun sebelumnya. Jamaah rahmatullah, di samping kita membangun hubungan sama Allah, kita juga membangun hubungan sama manusia. Kalau manusia itu mempunyai karakter yang berbeda dengan Allah, walaupun secara cerminan setiap diri manusia itu juga mengandung curahan cahaya Allah. Artinya di setiap pribadi manusia itu juga mengandung sifat-sifatnya Allah. Misalnya Allah Rahman Rahim, punya kasih dan sayang. Manusia juga punya rasa kasih dan sayang. Tapi ketahuilah bahwa sifatnya Allah berbeda dengan sifatnya manusia. Kalau Allah itu Maha Pemaaf, sementara makhluk itu sangat pendendam. Apalagi makhluk itu tiap hari bergaul dengan dunia syaitania. Artinya apa bergaul dengan dunia syaitania? Karena setiap hari bergaul dengan mengubah hawa nafsunya. Maka orang-orang seperti itu hidup dalam lingkungan kehidupan syaitania. Maka orang-orang seperti ini mempunyai sifat dendam yang tinggi, tidak mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Maka dari itu karena manusia punya sifat seperti itu, dalam membangun hubungan di antara manusia sering terjadi penipuan-penipuan. Kadang-kadang kita melanggar hak orang lain dan lain sebagainya. Kadang-kadang secara tidak sadar kita berbuat zalim kepada saudara kita. Maka tidak ada jalan lain bagi kita semua mesti meminta maafnya terhadap orang-orang yang kita zalim. Kalau terhadap Allah jelas di dalam Al-Quran, wasyari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatu 'arduha samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna bis-sarai wad dharai wa kadhimina al-ghayza wa 'afina 'anil nas. Kalau kepada Allah itu sangatlah mudah kita minta ampun, tapi yang sulit itu adalah minta ampun kepada manusia. Maka di sini dianjurkan wasyari'u, bersegeralah kalian, wasyari'u ila magfirah, bersegeralah, berusahalah dengan sungguh-sungguh ila magfiratin, ila itu perjalanan menuju berusaha untuk memperoleh pengampunannya Allah Subhanahu wa taala. Ini makna ila magfiratin, artinya kita berusaha sekuat tenaga dengan segala upaya untuk memperoleh ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Illa magfiratin min rabbikum, ampunan min rabbikum dari Tuhan. Wa jannatu 'arduha, dan bersegeralah kalian kita semua untuk berupaya sekuat tenaga dengan modal yang diberikan oleh Allah berupa kesehatan dan lain sebagainya. Untuk apa? Wa jannatu 'arduha, untuk menempuh surga itu. Surga itu harapan orang bertakwa. Surga itu harapan orang mukmin, orang muslim. Maka untuk meraih harapan itu berusahalah wasyari'u, dengan sungguh-sungguh, keganjangan cepat-cepat untuk meraih surga itu. Surga itu wa'arduha samawati wal ardh, yang luasnya antara langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Yaitu orang yang berusaha untuk meraih surga dan berusaha untuk memperoleh
pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang takwa itu di ayat selanjutnya alladzina yunfiqun. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang yunfikun, yang menafkahkan hartanya isyarat di dalam keadaan dia sendiri sempit, wadara atau dalam dirinya keadaan lapang. Kalau dalam keadaan lapang itu sangat-sangat mudah untuk dimaklumi orang itu mengeluarkan sedekah, infak dan lain sebagainya. Tapi dalam keadaan disyarat itu sangat sulit, dan itulah orang-orang yang mempunyai nilai unggul di hadapan oleh Allah. Dan siapa yang memperoleh nilai unggul lagi? Bahkan minal ghaibah, yaitu orang-orang yang bisa menahan atas amarahnya untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang wa'afina 'annas, yang gampang memaafkan kesalahan saudaranya, mempunyai hati yang luas, gampang memaafkan, gampang memahami atas keadaan saudaranya. Kalau kata kiai saya, duweni ati sing nyegoro, duweni jiwa sing praga, artinya hati segara itu artinya seluas samudra. Duweni jiwa sing praga itu apa? Mempunyai, mampu memuat segala bentuk pergaulan. Sama kadang-kadang kita disulitkan, direpotkan oleh tetangga, kita luaskan dari hati kita. Kadang-kadang kita direpotkan oleh anak dan istri kita terima dengan lapang dada. Kadang-kadang kita meroleh beberapa kesukaran dalam kehidupan ini, hati kita tetap lapang menerima semua dengan hati yang lembut. Itulah orang-orang yang mempunyai jiwa perasa. Dia bergaul tidak milih-milih siapapun. Dia bergaul karena prinsip pergaulan orang-orang yang seperti itu adalah memandang bahwa semua itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita disebutkan oleh Allah untuk membangun hubungan baik kepada semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmatullah, kembali bagaimana kita untuk meminta ampun kepada sesama manusia, karena manusia itu pada karakternya sulit untuk mempunyai hati yang legowo. Dikit-dikit gampang mudah, dikit-dikit gampang lembut. Maka oleh itu di dalam Al-Quran diterangkan wal yasrahu alla tuhibbuna ayaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Itu akan mudah kita lakukan kalau di dalam kesadaran kita, diri kita itu merasa menjadi manusia. Kalau kita merasa menjadi manusia, maka diri kita akan menyadari bahwa manusia ini punya potensi dua. Orang yang dipandang baik oleh seseorang itu juga mempunyai kemungkinan untuk bisa melakukan sesuatu yang tidak baik. Demikian juga orang yang dipandang mungkin tidak baik oleh masyarakat, tapi selama masih manusia punya hati, maka ada kemungkinan baginya untuk berbuat baik. Kalau kita memandang dengan pandangan bahwa teman itu manusia, sama-sama manusia, sama-sama makhluknya Allah, mempunyai kemungkinan yang sama untuk taat atau maksiat kepada Allah, maka kita gampang melaksanakan hati kita untuk memaafkan. Dan Allah mengajarkan balas paham, longgarno hatimu untuk apa? Untuk memberi maaf pada saudaramu. Karena apa? Orang yang demikian itu Allah cintai. Saya dicintai menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Maka kesadaran ini, kesadaran bahwa kita ingin menjadi orang yang dicintai oleh Allah, maka
akan melakukan perbuatan yang dicintai Allah, yaitu apa? Gampang memaafkan atas kesalahan saudara kita, gampang memaafkan atas perbuatan kesusahan yang ditimbulkan oleh tetangga kita atau yang ditimbulkan dalam dunia pergaulan kita. Kadang-kadang kita tidak merasakan, tapi kita lapang dada, bahkan memaafkan sebelum saudara kita itu minta maaf. Maka orang-orang yang seperti itulah orang-orang yang di dalam Islam dikatakan golongan itu yaitu orang-orang yang beruntung. Maka dari itu para jamaah semua, mari kesempatan bulan raya Idul Fitri ini kita lakukan kegiatan untuk maaf kepada saudara-saudara kita, minta berterima sengaja atau tidak sengaja, kita maafkan semua saudara kita, karena nilai bagian kebaikannya akan kembali kepada kita masing-masing. Saat kita memaafkan saudara-saudara kita walaupun tidak kita, maka saudara-saudara yang pernah kita hubungan dengan mereka, kita tidak minta maaf kepada mereka, maka Allah memberi rahmat-Nya atas keraguan kita memaafkan. Allah memasukkan kita sebagai hamba-hamba yang pemaaf, hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Allah minal mu'minin al-fa'idin wa qurrabihi wa hamdu anta khairur rasul. Alhamdulillahilladzi amat rahmatuhu wa jalat fatahara binahu linakuna ala na'imin tajalat wa tabadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu syahadatul 'abdi mutarifat bi taksirihi ala 'azamati allati tabayyana wa tawadduha. Wa asyhadu anna sayyidana abduhu wa rasuluhu alladhi awdaha sabila sa'adati li ummati ata'at wa atafat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran, amma ba'du. Ayyuhal hadirin usikum bi taqwallah wa inna taqwa manba'u sa'adati dunyawiyah wa ukhrawiyah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wa afafa wa ghina. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amri wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukru bi ni'matika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma aslih ulata umurina kulliha. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim tadhkurukum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kala sawfa ta'lamuna thumma kala sawfa ta'lamun. Kala law ta'lamuna ilma yaqin la tarawna jahim. Thumma la tarawna 'ainal yaqin. Thumma la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na alladhi anqadha dhahrak wa rafa'naka dhikrak wa inna ma'al usri yusra wa inna Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
Kalau ini kosongnya